Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kita pada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya pada kita hingga saat ini kita bisa bermuajahah di majlis yang mulia, di tempat yang mulia, dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang apa kita lakukan, yang kita tinggalkan, jejak-jejak yang kita lakukan semuanya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilimpahkan nikmat yang bisa kita jalankan untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Selawat dan salam tersampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini kita akan membahas satu ayat yang semua insyaallah kita hafal, yaitu kita akan membahas tentang ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Ada yang protes, Pak? Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hazihi ayatul kursiyyu laha sya'nun 'azimun. Dikatakan ayat ini, yaitu ayat kursi ini, dia mempunyai kedudukan yang agung. Semua surat dalam Al-Quran semuanya agung dan mulia. Semua ayat dalam Quran semuanya agung dan mulia. Tetapi Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kuasa, Allah yang mempunyai kehendak dan kebijaksanaannya, Allah menentukan ada surat yang paling agung dan ada ayat yang paling agung. Dikatakan surat yang paling agung adalah Al-Fatihah, yang insya Allah nanti kita akan membahasnya di lain waktu. Sedangkan ayat yang paling agung adalah ayat kursi ini. Mempunyai keutamaan yang lebih. Maka
Saking dia mempunyai kedudukan yang tinggi, maka dia ada waktu-waktu yang utama untuk membacanya, yang memang diperintahkan oleh nas. Sebab yang namanya ibadah, sebab membaca ayat ini adalah ibadah. Yang namanya ibadah, ia sifatnya tauqifi. Tauqifi ada ketentuannya dari nas. Ketika Allah menentukan dan Rasulnya menentukan, maka kita tidak boleh menentukan dengan ketentuan yang lain. Inilah namanya muqayyad. Ketika sesuatu itu tidak ditentukan dalam nas, Allah tidak menentukan, Rasulullah tidak menentukan, maka tidak ada hak manusia untuk menentukan itu dalam masalah ad-din, dalam masalah agama, terutama dalam masalah ibadah. Maka dalam ibadah ada yang namanya mutlak, ada namanya muqayyad. Yang namanya muqayyad, segalanya telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah. Apa yang ditentukan? Masalah tempat, masalah waktu, masalah caranya, masalah bilangannya, masalah kadarnya, masalah jenisnya. Maka dalam hal ini kita tidak boleh menentukan. Ketika sesuatu tidak tentukan oleh nas yang sifatnya umum, maka tidak boleh kita menentukan. Sebagaimana kita menentukan bacaan ayat kursi. Ketika ditentukan oleh nas, waktu membacanya, kapan membacanya, berapa kali kita membacanya, maka tidak boleh lagi kita menentukan dengan ketentuan yang lain. Misalnya membaca ayat kursi dengan 130 kali. Kalau ada nasnya maka kita amalkan, tapi kalau tidak ada maka tidak boleh kita mengamalkannya. Walaupun itu yang dibaca ayat. Maka tidak boleh kita menentukan dengan ketentuan yang lain. Baca ayat kursi 130 kali. Supaya apa? Supaya kalau hujan tidak kehujanan. Supaya tempat yang 5 kilo bisa ditempuh dengan 2 menit. Ini kenyataan yang ada yang mengamalkan ini. Maka kita katakan, siapa yang menentukan ini? Kalau Allah dan Rasulnya, maka kita amalkan. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Ya. Sebab mengada-ada dalam agama adalah sesuatu yang sangat bahaya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Fadlul Islam mengatakan al-bid'atu asyaddu minal kabair. Sesuatu yang mengada-ada dalam agama itu lebih bahaya dibandingkan dengan dosa besar. Maka dibawakan oleh Syekhul Islam, pertama kali ayat dibawakan adalah innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Pertama kali ayat membawakan itu. Kenapa Syekhul Islam membawakan ayat tentang menyekutukan Allah? Allah tidak akan mengampuni dosa mereka yang menyekutukan Allah. Dimasukkan ke dalam bab ini oleh Syekhul Islam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Disebabkan penyelewengan dalam masalah agama adalah mengada-ada dalam masalah agama. Penyekutuan Allah disebabkan mengada-ada dalam masalah agama. Maka ada waktu-waktu yang mulia kita membaca ayat kursi ini. Kapan yang waktu mulia? Kita membacanya pada waktu pagi dan petang. Nanti kita sebutkan dalilnya dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir ini. Di waktu pagi dan petang. Setelah kita duduk di majlis ini, kita membacanya di waktu pagi dan di waktu petang. Nanti kita sebutkan kenapa kita mesti membaca ini. Yang kemudian ini ditekankan juga waktunya setelah sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan itu.
setiap selesai salat 5 waktu. Ya. Dan ini dibaca masing-masing, nggak dibaca jamaah. Ya, tidak ada contohnya. Kemudian kita membaca sewaktu sebelum tidur. Inilah waktu yang ditekankan dalam nas. Adapun waktu yang tidak ditentukan, maka kita kapanpun membacanya. Tidak boleh kita menentukan waktu-waktu yang lain selain ditentukan oleh nas. Dan waktu ini, waktu yang utama ditentukan oleh nas. Maka kita membacanya. Ya. Di waktu pagi dan petang, setelah sholat 5 waktu, kemudian sebelum kita tidur. Dalam keadaan wudhu, kita membacanya. Setelah kita membaca ayat ini, kemudian kita membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Setelah itu kita membaca 3 qul 3 kali. Setiap selesai kita tiupkan, kemudian usapkan ke seluruh badan dalam keadaan duduk. Lebih utama lagi kalau kita membaca Al-Muluk dengan As-Sajadah. Kenapa ditekankan ketika kita mau tidur? Sebab waktu yang paling lemah kita ini adalah di waktu tidur. Jangankan gangguan makhluk halus, makhluk yang tidak halus saja kita nggak tahu kalau kita lagi tidur. Jendela dibuka aja kita nggak tahu. Inilah dikatakan waktu yang paling lemah. Maka kita minta penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat kursi. Ya. Tapi kita jangan membaca yang lain. Ya. Nanti ada baca-baca yang lain. Di antaranya membaca subhanallah 33, membaca alhamdulillah 33, kemudian membaca Allahu akbar 33. Kemudian membaca doa yang Allahumma laka aslamtu ilaik, ya, dan lain sebagainya. Nanti lihat dibaca, kalau belum hafal lihat di buku zikir pagi dan petang atau zikir yang lain. Ya. Jadi waktu yang paling lemah. Nah, ini waktu yang utama. Ditentukan oleh nas, waktu yang utama. Di waktu yang lain kapanpun kita mau baca. Dan tidak boleh ditentukan. Dan saya belum menemukan kalau Allah dan Rasulnya menentukan mesti dibaca sekian. Dan saya belum menemukan kalau misalnya kata Rasulullah, pajanglah ayat kursi ini, itu akan menolak bala. Nggak ada itu. Ya. Disimpan atau ditulis depan pintu. Ditaruh di kertas, taruh simpan itu. Nggak ada guna, itu penghinaan kepada ayat Allah. Quran ini mesti dimuliakan dia. Maka tempatnya di atas, nggak boleh di bawah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib kita wudhu sebelum memegang mushaf. Dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan sunnah. Saking apa mulianya. Lalu kita merendahkannya dengan apa? Menuliskan ayat kursi ini kita taruh di atap loteng. Dilewati oleh cacat dan sebagainya, debu dan sebagainya. Itu penghinaan sebetulnya. Apa yang disunahkan? Disunahkan kita membacanya. Begitu juga dengan Quran. Tidak akan bisa menolak balak dia dengan adanya Quran ini tanpa dibaca. Dipajang atau dipakai di dinding kita. Untuk apa? Nolak balak. Nggak ada itu. Nggak ada keutamaannya. Ya. Nggak ada keutamaannya. Yang ada keutamaannya itu dibaca. Yang bisa melindungi kita apa? Dengan membacanya. Wa qad sahha al-hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah. Maka telah ada hadis yang sahih bahwasanya ayat kursi ini adalah sepaling utama ayat dalam kitab Allah. Dibawakan oleh Ubay bin Ka'ab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Rasulullah, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat apa dalam kitab Allah yang paling agung, yang paling mulia? Maka jawab Ubay bin Ka'ab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah terus tanya, diulang-ulang. Kemudian Ubay menjawab, ayatul kursi. Kata Ubay bin Ka'ab, ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Yang paling agung adalah ayat kursi. Qala, maka Rasulullah menjawab, liyahnakal ilmu abal munzir. Kata Rasulullah, selamatlah engkau dengan sebab ilmumu. Maksudnya apa? Ilmu yang menyebabkan engkau selamat. Maka betullah sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk setiap pagi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Disunahkan bagi kita untuk selalu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Kenapa? Sebab dengan ilmu lah kita akan mengetahui yang hak dengan yang batil, yang sunnah dengan yang adat, yang wajib dengan yang haram, yang hak dengan yang batil. Dengan ilmu kita mengetahui ini ibadah atau bukan dengan ilmu. Kita tahu solat yang betul, wudu yang betul dengan ilmu. Kita tahu rukun wudu disebabkan kita tahu dengan ilmu. Wallazi nafsi biyadih. Maka kata Rasulullah, demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah, innalaha lisanan wa syafataini tuqaddisul malika 'inda sakil arsy. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, innalaha, bahwasanya ayat ini mempunyai lisanan, dia punya lisan, dia punya lidah, wa syafataini, dia punya bibir. Ini masalah ghaib. Salah satu tanda keimanan, tanda manusia yang punya iman, bahwasanya dia mengimani yang ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dia mengimani dengan hal yang ghaib. Kata Rasulullah, ayat ini mempunyai lisanan wa syafatain. Dia punya lidah dan dia punya bibir. Apa yang dilakukan oleh alat ini? Tuqaddisul malika 'inda sakil arsy. Dia menyucikan. Dia menyucikan Allah yang Maha Kuasa. Dia tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? 'Inda sakil arsy. Di sisi tiang-tiang arsy. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang paling agung, yang tidak dimiliki oleh ayat-ayat yang lain. Dalam hadis yang lain, keutamaan atau keagungan ayat kursi ini dibawakan oleh Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, anaknya Ubay bin Ka'ab. Anna abahu akhbarahu annahu kana lahu jurnun fihi tamar. Kata Abdullah, ayahnya menceritakan kepada dia, masih Ubay bin Ka'ab, dia cerita kepada anaknya yaitu Abdullah, bahwasanya ayahnya mempunyai wadah yang sangat besar, atau dalam bahasa kita tong gitu ya, atau guci dan lain sebagainya, wadah yang sangat besar.
Apa isinya? Isinya tamar, yaitu kurma. Fakana abi yata'ahaduhu, ayahku selalu menjaga wadah ini. Kemudian fawajadahu yankus, kemudian didapati kurma ini yang tadi penuh menjadi sedikit berkurang dia. Qala, dia mengatakan faharasahu zata lailah, maka Ubay ini menjaga di suatu malam, dia jaga. Fa iza huwa bidabbatin shibahul ghulamil muhtalim, maka tiba-tiba muncul apa? Binatang. Dabbah ini binatang melata. Syabihul ghulam muhtalim, binatang ini kayak anak yang sedang balik, anak balik yang sudah balik. Berarti anak kecil tapi sudah balik. Anak tanggung. Ini menunjukkan kalau kita mendapatkan hal yang aneh jangan takut. Ya. Maka diucapkan assalamualaikum, faradda salam, maka dia menjawab salam itu. Ya. Jangan kita takut. Ya. Setan balik lagi. Ya. Jangan itu ya. Itu bukan sikap kaum muslimin. Ya. Ya. Jangan takut. Hadapi. Fakultu, maka kata Ubay, ma anta, engkau siapa? Ya, enggak pakai man dia. Ma anta, siapa engkau? Manusia atau jin? Qala, maka dia menjawab jinniyun, jin. Ya, dia menjawab jin. Tapi Ubay enggak takut ya. Dia menampakkan, enggak punya ilmu. Ya. Kalau yang enggak punya ilmu dia menampakkan, ya memang usaha jin untuk menampakkan itu. Jadi kalau ada manusia yang sengaja bisa melihat, berarti manusia ini punya penyakit. Ya, dia bisa melihat, oh ini sini jin, oh sebelah situ jin, oh sebelahnya ada wanita, oh ini ada lagi duduk samping ibu, ya. Itu namanya punya penyakit tuh. Ya. Tapi ada jin yang menampakkan pada manusia, memang ada begitu, nampakkan. Maka kita jangan takut kali dia menampakkan. Ya. Tapi kalau ada yang bisa melihat jin, itu penyakit. Apalagi ada namanya anak indigo, ya, itu anak yang punya penyakit. Jangan dikatakan punya kelebihan, nggak ada kelebihan dia. Penyakit mesti diobati itu. Ya, jangan kita bangga, wah dia bisa mengobati anak kecil nih. Dari mana dia bisa mengobati? Ya. Apalagi yang bisa mengobati, dia nggak belajar, atau bisa mengobati. Nah, jelas ini punya penyakit ini. Ya. Panawiluni yadahu, kemudian faiza yadu kalbin wa sya'ru kalbin. Maka ketika dipegang oleh Ubay, ya, tangannya itu bagaikan tangan anjing atau kaki anjing. Anjing punya tangan itu. Bagaikan apa? Kaki anjing. Kemudian bulunya bulu anjing. Ya ibu tengoklah ya bulu anjing itu gimana. Fakultu, maka aku katakan hakaza khalqullah, hakaza khalqul jin. Apakah jin ini bentuknya kayak ini? Dia katakan. Maka dia menjawab, laqad alimtal jin ma fihim asyaddu minni. Engkau telah mengetahui tentang jin. Ya, jin ini ngomong kepada Ubay. Ma fihim, dan di antara mereka asyaddu minni, aku yang paling kuat. Fakultu fama hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang membawa engkau melakukan ini? Maksudnya mengambil, telah sampai kabar padaku engkau ini suka sedekah. Famal ladzi yujiruna minkum. Kata Ubay tanya kepada jin tadi, apa yang bisa melindungi kami dari kalian? Ya. Qala hazihil ayah ayatul kursi. Yang bisa melindungi adalah ayat ini, yaitu ayat kursi. Tsumma qada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka waktu pagi dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan, kata Nabi, sadaqal hadis, sadaqal khabis. Ya.
Sungguh betul apa yang dikatakan al-khabith, si jelek ini katanya, kata Nabi. Ya. Apa hikmah yang kita dapatkan dalam hadis ini? Pertama, jin itu adalah sesuatu yang nyata. Adanya maksudnya, bukan nyata tampilannya. Dan dia bisa nyata, itu usaha jin, bukan usaha kita. Yang kedua, makhluk ini bisa mengambil harta benda kita. Banyak kisah-kisah tentang itu. Ya. Ada kisah tentang jin ini masuk ke tikus, kemudian tikus ini mengambil emas. Ini ada kisahnya dalam kitab-kitab. Ya. Kemudian atau bisa mengambil uang kita. Ya. Ada yang katakan tuyul katanya. Ya. Pada hakikatnya itu jin. Ya. Jadi kalau di Indonesia paling banyak nama jin itu, sehingga dia bangga. Jadi setan itu bangga Indonesia. Kenapa? Sebab dinamakan dengan nama-nama yang banyak. Ada namanya babi ngepet, ya. Ada namanya tuyul, ada namanya kantong wewe, ada namanya gombel, genderuwo, apalagi kuntilanak dan lain sebagainya. Banyak namanya. Pada hakikatnya itu adalah jin. Ya. Kemudian hikmah yang kedua, apa penjagaan kita? Yaitu dengan membaca ayat kursi. Bukan dengan penjagaan yang lain. Bukan dengan minta makhluk yang lain. Bukan dengan penjagaan jin juga. Salah itu. Ya. Tapi dengan membaca apa? Ayat kursi. Ini yang bisa melindungi. Kemudian tidak ada manfaatnya kita menempelkan bacaan ayat kursi tanpa kita baca. Sekali lagi, tanpa kita baca. Sama juga tidak ada manfaatnya kitab Quran ini kalau kita cuma pajang aja tanpa dibaca rumah kita. Enggak ada manfaatnya. Kalau dikatakan bisa menolak bala, enggak ada yang bisa menolak bala. Menolak jin tidak ada, kecuali kita apa? Membacanya. Ya. Ini hikmah yang selanjutnya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Sebelum kita tutup, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan keagungan sebagaimana dibawakan oleh Abu Ayyub, annahu kana fi sahwatin lahu, bahwasanya dia dalam keadaan tidur. Ya, dalam keadaan tidur. Wa kana al-ghaul taji'u fatakhudhu. Maka mengganggulah jin di waktu malam, lalu mengganggunya. Al-ghaul itu jin pada waktu malam yang suka mengganggu dalam tidur. Namanya ghaul. Ya. Fasakaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Ayyub mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Fa iza ra'aitaha faqul bismillah ajibi Rasulullah. Apabila engkau melihatnya, menemuinya, maka bacalah bismillah. Tunduklah pada Rasulullah. Faja'at faqala laha fa akhadhaha. Maka ketika datang ghaul ini mengganggunya lagi, maka dibacakan oleh Abu Ayyub fa akhadhaha, maka ditangkap. Berarti apa? Jin ini bisa dipegang, tangkap. Ya. Faqalat inni la a'ud, kata jin, lepaskan aku enggak akan mengganggu lagi. Maka dilepas oleh Abu Ayyub. Faja'a faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fa'ala asiruka. Maka dia datang kepada Nabi, Nabi tanya, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Akhadhaha, ya, aku menangkapnya. Kemudian dia mengatakan inilah a'ud fa arsaltuha, maka aku melepaskannya. Apa kata Nabi? Innaha a'idah, bahwasanya jin itu akan kembali. Ini menunjukkan kita jangan yakin dengan omongan jin. Ya, apalagi kalau ada yang kemasukan ngomong, ya, oh saya poyang, kalau saya si fulan, jangan yakin. Ya. Atau oh, saya muslim, dari mana kita tahu dia muslim? Dia mengucapkan syahadat, semua pun bisa mengucapkan syahadat. Membaca semua bisa. Ya. Kalau manusia tunjukkan KTP,
enak kita tahu dia. Mana kakaknya ini? Kalau jin dengan apa kita yakin? Sedangkan dia banyak apa? Banyak dustanya. Ya. Kalau jin muslim, jin yang saleh, dia tidak akan mengganggu manusia. Apalagi sampai masuk ke tubuh manusia. Ingat itu. Ya. Maka kita jangan yakin, oh itu syekh yang masuk. Syekh apa itu? Ya, syekhnya syaitan, ya. Ya. Jadi kita jangan yakin ada syekh yang masuk ke dalam tubuh. Jangan yakin kita. Ya, dusta dia. Maka berulang kali. Maka ketika Abu Ayyub menangkapnya lagi, maka apa kata jin ini? Lepaskan aku, ya. Wa u'allimuka syai'an taqul lahu fala yuqarribuka syai'un ayatul kursi. Lepaskan aku akan ajarkan engkau satu ayat yang jika engkau baca maka setan tidak akan mendekat kepada engkau. Yaitu bacalah ayat kursi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sadaqta wa hiya kadzub. Kata Nabi, engkau betul dan dia banyak dusta. Rawahu Tirmizi. Jadi berbanyak kita membaca ayat kursi. Kita mesti yakin. Kadang-kala sudah dibaca Ustaz tapi masih kenapa? Sebab keyakinan kita kepada ayat kursi itu sedikit. Keimanan kita kepada Allah itu sedikit. Sehingga apa? Allah juga malas untuk bantu kita. Ya. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami ibadah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Tapi kita susah, kita masih mengeluh kepada Allah. Ya. Ketika kita mendapat musibah, kita masih datang kepada dukun dan lain sebagainya. Ya. Atau dikatakan kiai dan sebagainya, tapi ngasih amal-amal yang tidak baik. Ya. Bagaimana Allah akan menolong kita kalau kita pun tidak yakin dengan ini? Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Agak lama juga demam. Woi, masuk angin temennya. Terduduknya. Iyo.